Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam renungan sapaan iman saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita memulai dengan berdoa lebih dahulu. Ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Murah, yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami saat ini Tuhan, pimpin dalam kuasa Roh-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan tundukkanlah hati kami, agar kami menghormati firman-Mu, tidak memandang kepada siapa yang membawakannya, dan pakailah hamba-Mu yang sederhana ini bagi kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini firman Tuhan akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4 yang demikian. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Demikian, saudara sekalian, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Saudara sekalian, apa yang terdapat pada pasal 5 di dalam Kisah pasal 5 ayat 4 tadi menempati sebuah narasi yang berdasarkan kisah nyata waktu itu, di mana seorang yang bernama Ananias bersepakat dengan istrinya untuk melakukan yang tidak baik di depan para rasul. Hasil penjualan tanah tidak diakui dengan jujur di hadapan para rasul, sehingga pada waktu itu berakhirlah dengan tragis, dimulai dari suaminya lebih dahulu, kemudian 3 jam berikutnya istrinya juga menyusul suaminya yang putus nyawanya, karena mereka semua sepakat untuk tidak jujur di depan para rasul. Saya ingin mengulang pembacaan kisah para rasul pasal 5 ayat 4 bagian B demikian. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, istilah integritas itu berasal dari bahasa Latin integer, komplit, menyatu. Istilah yang pertama kali digunakan sekitar tahun 1450-an, dan ini menunjuk pada sifat di mana ada kesatuan antara kata dan tindakan. Jika kita mengatakan A, maka seharusnya kita juga melakukan A, bukannya mengatakan A tetapi melakukan B. Jadi tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Jadi dalam hal ini, integritas itu persesuaian antara kata dan perbuatan. Kisah Ananias dan Safira
merupakan kisah orang-orang yang tidak memiliki integritas. Tidak satu antara kata dan tindakan. Kesalahan mereka berdua tidak ada hubungannya sama sekali dengan jumlah uang yang mereka persembahkan kepada Tuhan, tetapi integritas moral mereka. Petrus marah kepada mereka bukan karena mereka memberi sedikit. Jadi bukan karena sedikit uang yang diberikan kepada para rasul sebagai bentuk persembahan, tetapi karena mereka tidak jujur. Dalam hal ini, tidak jujur itu sama dengan tidak memiliki integritas moral. Saudara sekalian, maka persoalan integritas ini memang berharga mahal, sampai akhirnya dua orang yang tadinya jikalau tidak usah harus bohong, mereka berdua tetap bisa menikmati hidup bersama-sama. Tapi karena mereka tidak jujur, mereka harus menebus sendiri. Ananias putus nyawanya, demikian juga istrinya Safira. Saudara sekalian, sekarang ini orang-orang dengan integritas makin langka. Makin lama tampaknya makin banyak orang yang justru bersikap munafik, licik, penuh tipu muslihat. Tampak seperti orang yang penuh kasih sayang ketika berada di tempat kerja, tetapi ternyata sedang melakukan kekerasan terhadap istri dan anak-anaknya di rumah. Itu bisa terjadi. Atau tampak seperti seorang yang jujur di gereja, tetapi ternyata penuh tipu muslihat ketika menjalankan usahanya. Inilah orang-orang yang tidak memiliki integritas. Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya agar mereka menuruti apa yang diajarkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Jangan meniru apa yang orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu lakukan. Dalam Matius 23 ayat 3. Mengapa? Karena orang-orang tersebut tidak memiliki integritas moral. Sekali lagi, kita saat ini diajak untuk bisa melakukan refleksi atas firman Tuhan ini. Satu kata, jujur. Karena jujur itu mahal harganya. Kata lain adalah integritas. Bersatunya kata dan tindakan harus menjadi semboyan yang tidak hanya bisa kita ucapkan, tetapi juga kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.